Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yursia Klima. Saya akan menjelaskan tentang pengertian psikologi pendidikan. Jadi, psikologi pendidikan itu berasal dari bahasa Yunani yang dibaca pesuke yang berarti berdarah panas. Yang dimaksud dengan luhur, jiwa, dan hantu. Lalu selanjutnya itu logos yang artinya ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi adalah ilmu kejiwaan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Selanjutnya yaitu psikologi menurut para ahli. Yang pertama itu ada Warrington pada tahun 1978. Dia mengartikan bahwa psikologi itu lebih melihat kepada proses dan faktor-faktor pada pendidikan. Yang kedua ada Sumadi Surya Brata pada tahun 1984. Dia memberi pengetahuan psikologi mengenai peserta didik atau anak didik dalam suatu pendidikan. Yang ketiga ada Eliot, yaitu pada tahun 1999. Eliot ini dia lebih menerapkan teori-teori psikologi dalam pengembangan belajar, motivasi, pengajaran, dan permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Selanjutnya yang keempat itu ada Anita Wolfgang Hoy pada tahun 2007. Anita itu lebih fokus terhadap proses belajar dan pembelajaran. Dia juga menerapkan tentang metode dan teori yang disesuaikan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir itu yang kelima ada Sanford pada tahun 2007. Sanford ini dia menghususkan diri pada proses pemahaman tentang proses belajar dan pengajaran dalam dunia pendidikan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Liza Junita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Junita. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan dan juga teori-teori psikologi pendidikan. Yang pertama, konsep dasar psikologi pendidikan merupakan subdisiplin yang menyelidiki masalah-masalah dalam psikologi pendidikan, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk konsep, teori, dan juga metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Konsep dasar psikologi juga menjelaskan tentang karakteristik atau pola pembelajaran yang disesuaikan berdasarkan usia. Kemudian, yang selanjutnya kita akan bahas tentang teori-teori psikologi pendidikan. Jadi, teori psikologi pendidikan itu ada 4. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini berpandangan bahwa belajar terjadi karena adanya operan conditioning, yaitu ketika seseorang belajar dengan baik, maka dia akan mendapatkan suatu hadiah. Kemudian yang kedua ada teori kognitif. Teori ini dikaitkan dengan proses belajar, di mana kemampuan mental pada manusia untuk melihat, memperhatikan, dan juga mengamati. Kemudian yang ketiga ada teori humanisme. Teori ini lebih menekankan pada perkembangan positif, di mana kita mencari dan mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir ada teori konstruktivisme. Teori ini berasumsi bahwa setiap manusia sudah mempunyai kemampuan atau ilmu yang sudah pernah dipelajari. Jadi dia ini berpikir bahwa setiap manusia itu sudah punya ilmu yang ada pada dirinya sendiri gitu. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hanisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Sumanto di buku Psikologi Pendidikan. Yang pertama itu ada pengetahuan serta pentingnya psikologi pendidikan, hereditas, lingkungan fisiologis, pertumbuhan dan perkembangan, sifat dan kehakikat jiwaan manusia, proses-proses tingkah laku, hakikat dan ruang lingkup belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, prinsip dan teori-teori belajar, teknik pengukuran dan evaluasi, statistik dasar, kesehatan mental, pendidikan watak, dan juga apabila psikologi dunia, pendidikan dalam metodologi pengajaran modern. Selanjutnya, tujuan mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami bentuk-bentuk gejala psikologis secara umum melalui tingkah laku dan sikap. Yang kedua, memahami potensi dan kemampuan siswa-siswi pada saat pembelajaran. Ketiga, memahami bagaimana proses belajar mengajar yang baik itu seperti apa. Keempat, membantu siswa untuk mengembangkan potensinya.
Yang kelima, membantu siswa menyelesaikan program belajarnya seperti di sekolah, materinya itu dengan baik dan sempurna. Sekian, terima kasih.